Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bacain Cerita Horor. Oke, kali ini formatnya akan sedikit berbeda karena kita akan membacakan cerita horor yang ada di Wattpad dari akunnya Hihida, kumpulan cerita The Nightmare Story. Oke, di cerita Hihida ini yang akan kita bacakan adalah Bogor, terowongan kereta Paledang. Sumber dari Tribun News Bogor. Langsung aja ke ceritanya. Terowongan kereta Paledang Bogor menyimpan banyak cerita mistis. Terowongan ini merupakan jalur untuk kereta jurusan Bogor Sukabumi. Hingga saat ini, kereta Bogor Sukabumi masih melintas terowongan yang terletak di Jalan Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor ini. Terowongan kereta Paledang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 meter di atas terowongan merupakan Jalan Paledang yang setiap hari dilintasi kendaraan roda 2 dan 4. Cerita mistis terowongan Paledang ini muncul setelah terjadi kecelakaan maut yang menelan korban penumpang kereta hingga sekitar 12 orang. Jadi ini tragedinya dulu lumayan rame ya. Jadi banyak yang ngebahas dan gue penasaran juga sama ceritanya. Jadi biar sekalian juga gue rekam, gue baca dan gue rekam buat kalian. Biar bisa kita sama-sama nikmati dan coba kita diskusikan. Lanjut. Kejadiannya sekitar tahun 2000-an. Waktu itu penumpang kereta yang naik di atas gerbong jatuh ke rel setelah terbentur tembok terowongan yang sempit. Tubuh penumpang terlindas kereta dan meninggal dengan kondisi mengenaskan, kata Ardian, warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi terowongan. Sejak kejadian itu, kata Ardi, banyak cerita menakutkan yang terjadi di terowongan Paledang. Berbagai cerita mistis menyebar dari mulut ke mulut, mulai dari suara jeritan minta tolong sampai penampakan pria tanpa kepala. Terowongan itu kan pas seukuran gerbong. Nah, penumpangnya itu pada naik di atas. Ada 12 orang meninggal semua, katanya si Ardi. Seluruh korban saat itu adalah pelajar SMA yang akan pergi berkemah ke Sukabumi. Mereka duduk di atas gerbong dan tidak memperhatikan kereta yang akan masuk terowongan. Sebagaimana penumpang berhasil selamat karena menunduk, nah sebagian lagi tidak sempat dan badannya menabrak terowongan kemudian jatuh ke rel dan terlindas, ujarnya. Kondisi para korban saat itu cukup mengenaskan. Hal senada dikatakan Aep, 51 tahun, warga Paledang lainnya. Sebagian besar tubuh korban sudah tidak utuh lagi. Menurutnya, kecelakaan itu merupakan kejadian terbesar yang pernah terjadi di terowongan maut tersebut. Semua warga sini yang menolong juga merinding. Beberapa korban pada kepisah sama kepalanya. Astagfirullahaladzim. Jadi zaman dulu kan orang-orang tuh pada sering naik kereta tuh di atas gitu ya. Masih bisa naik kereta tuh dulu zaman-zaman kereta belum AC sekarang, pada naik di atasnya. Nah, inilah sebab terjadinya ini. Padahal itu sudah terjadi, tapi ini mungkin mereka lagi apes saja kali ya, jadinya kena. Terowongan ini berada tepat di samping Masjid At-Taufik, berdekatan dengan Hotel Sahira di Jalan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Cerita mistis di terowongan Paledang, kata Aep, terus menjadi perbincangan warga hingga saat ini. Tidak jarang warga yang melintas di atas terowongan menemukan hal-hal gaib. Namun seiring waktu, cerita mistis di terowongan ini mulai redup. Setelah kejadian itu, kereta Bogor Sukabumi sempat berhenti beroperasi. Tapi sejak setahun lalu, kemudian difungsikan menggunakan kereta wisata Pangrango, ujarnya. Jadi sempat berhenti dulu tuh ya setelah ini. Tapi kata Aep, sesekali penampakan makhluk mengerikan sering muncul di lokasi itu. Tapi sesekali sering muncul untuk menampakkan diri pria tanpa kepala di terowongan itu, ujarnya. Berikut beberapa kisah mistis yang sempat terjadi di terowongan kereta Paledang. Jadi gitu asal muasal terjadinya si cerita-cerita horor ini ya. Salah satunya adalah tak ada yang berani lewat, penampakan itu duduk di rel kereta.
Jarang ada warga yang lewat terowongan kereta Paledang sendirian saat malam tiba. Menurut keterangan warga sekitar, terowongan kereta Paledang tersebut sering ada penampakan hantu tanpa kepala. Cerita yang beredar di warga kampung sini seperti itu, kata Ardian. Seringnya hantu tanpa kepala itu duduk di rel kemudian menghilang lagi. Tak hanya penampakan hantu kepala, di lokasi tersebut juga sering terdengar suara teriakan. Kalau sudah malam, gak ada yang berani lewat situ. Udah mulai sore juga pada takut kalau jalan sendiri, ujarnya. Menurutnya, penampakan itu sering muncul ketika pikiran orang yang melihatnya sedang kosong. Makanya liatnya suka sekelebat gitu. Kalau sudah sadar, ditengok lagi udah gak ada, kata dia. Jadi itulah bahayanya kalau kalian lagi sendiri-sendiri tuh, pikiran kosong tuh, apa aja bisa masuk tuh. Ya itu setan-setan tuh berkeliaran tuh kalau pikiran kalian kosong. Oke. Hantu tanpa kepala menampakkan diri ke mahasiswa. Cerita mistis penampakan hantu tanpa kepala di terowongan Paledang, Kota Bogor dialami para pendatang di kampung tersebut. Aep 51 tahun menjelaskan, penampakan hantu tanpa kepala di terowongan Paledang dialami sejumlah warga yang bukan penduduk asli. Dia mengatakan penampakan makhluk menyeramkan di terowongan tersebut sering ditemukan oleh mahasiswa yang kos di dekat jalan Paledang. Mahasiswa yang kos di belakang sana sering lihat. Kalau pulang malam, katanya suka lihat ada orang yang duduk di rel kereta tapi nggak ada kepalanya, kata Aep. Kos-kosan itu, kata dia, berada tepat di belakang masjid. Selama ini, para mahasiswa yang akan pulang ke kos-kosan sering jalan di atas terowongan. Itu banyaknya mahasiswa IPB dan Universitas Pakuan. Sering mereka cerita lihat penampakan, katanya. Oh, jadi anak-anak ini ya, yang mahasiswa ya, mungkin yang nggak tahu di sana tuh kayak gimana ambience-nya, jadi sering ngelihat penampakan gitu. Nah ini tuh kejadiannya sangat mengerikan ya guys. Jadi kalian bayangin tuh, kereta lagi masuk terowongan, orang-orang yang di atas kereta tuh kehantem semua sama terowongannya tuh, atas terowongannya. Ini 12 orang ini gak selamat. Sebenarnya ada yang lain, gue juga beberapa kali dengar ceritanya. Jadi banyak juga korbannya tuh karena katanya sih karena ini nih, anak-anak ini kan lagi mau pada camping kan. Nah mereka tuh bawa tas gede. Nah karena mereka bawa tas gede, nyangkutlah tasnya. Ketika mereka nunduk, tasnya masih nyangkut di si atas terowongan itu. Akhirnya keseret, kena semua yang ada di belakangnya itu. Jadi penyebabnya tuh tas yang kegedean, tas yang digendong sama dia kegedean, nyangkut. Katanya sih begitu ya kalau dengar-dengar selintingan cerita. Tapi ya Allahu alam, semoga mereka semua bisa tenang dan hidup damai di alam sana tanpa saling nyala-nyalahin siapa gara-gara siapa. Oke, segitu aja cerita tentang terowongan kereta di Paledang yang diposting oleh Hihida di Wattpad. Sudah dilihat 6.200 kali. Dan kalau kalian suka, silakan like videonya dan share ke teman-teman kalian biar bisa terus kami menemani kalian menjalani hari-hari sambil beraktivitas, sambil dengerin cerita dari gua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.